Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Guys, Indonesia lagi cuan gede-gedean. Ini fakta ekonomi yang bikin melongo. Bro, lu mesti dengar kabar gokil satu ini. Indonesia sekarang lagi ngalamin transformasi ekonomi yang bener-bener beda level, cuy. Bukan kaleng-kaleng, sekarang Indonesia berhasil nambah penghasilan sampai 280 triliun rupiah per tahun. Yes, per tahun, bukan cuma sekali doang. Gila nggak tuh? Dengan duit segede itu, Indonesia udah nggak perlu lagi panik soal defisit APBN yang nilainya sampai 600 triliun tahun ini, yang sebenarnya muncul gara-gara belanja negara dan utang yang udah waktunya dibayar. Tapi sekarang, aman cuy. Semua ini hasil dari langkah-langkah visioner dan strategis ala presiden kita, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo bukan cuma pintar manfaatin kekayaan alam Indonesia yang bejibun, tapi juga sukses ngebangunin sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya nganggur alias nggak keurus maksimal. Keren banget kan? Dari mana duit tambahan negara datangnya? Oke, mari kita bongkar satu-satu, bro. 1. Emas, bro. Bukan emas biasa, tapi gunung emas. Tahu nggak lo, Indonesia tuh negara dengan cadangan emas terbesar ke-6 di dunia, totalnya sekitar 2.600 ton. Tapi sayangnya, dulu itu kekayaan cuman kayak pajangan doang, nggak dimanfaatin maksimal. Yang lebih nyesek, cadangan emas kita kalah dari Singapura, Thailand, bahkan Filipina. Padahal emasnya kita yang punya. Nah, pas Prabowo lihat ini, beliau langsung tancap gas bareng Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, buat ningkatin produksi emas dari 110 ton jadi 160 ton per tahun. Bahkan dalam 5 tahun ke depan, target cadangan emas kita bakal naik sampai 219 ton. Gokil! Dan masih ada fakta yang bikin melongo. 1.800 ton emas lagi saat ini beredar di masyarakat. Nilainya kira-kira 278 triliun rupiah. Makanya pemerintah sekarang giat promosiin tabungan emas, gadai emas, dan perdagangan emas nasional. Jadi masyarakat bisa simpen emasnya dengan aman, sekaligus bantu negara ningkatin cadangan emas. Sekali mendayung, 3-4 pulau kelewatan, bro. 2. Devisa ekspor yang dulu kabur ke luar negeri, sekarang wajib balik. Ini juga penting banget. Selama ini, duit hasil ekspor dari tambang, sawit, dan lainnya seringnya malah ngendon di bank-bank luar negeri. Nah, Prabowo ngeluarin jurus baru. Semua devisa hasil ekspor, DHE, wajib disimpan di Indonesia selama 12 bulan. Jadi nggak boleh kabur keluar. Peraturan ini diresmiin lewat PP nomor 8 tahun 2025. Dan lo tahu hasilnya? Dengan surplus perdagangan non-migas yang tahun 2024 nyampe 31 miliar dolar. Kebijakan DHE ini bisa ningkatin cadangan devisa Indonesia jadi 111 miliar dolar tahun 2025, alias naik 257%. Kalau dirupiahin, sekitar 1.776 triliun rupiah, bro. Mantap nggak tuh? Dan efek dominonya, likuiditas perbankan makin lancar. UMKM bisa dapat pinjaman lebih gampang dan bunga lebih rendah. Jadi semua naik level bareng. 3. Grey economy digarap serius, pajak nggak lagi andelin yang itu-itu aja. Selanjutnya, Prabowo juga ngincer yang namanya grey economy alias ekonomi abu-abu. Ini tuh sektor ekonomi yang selama ini jalan, tapi nggak ketahuan alias nggak tercatat secara resmi. Biar lo paham, rasio pajak Indonesia cuma 10%, bahkan masih kalah dari Kamboja, bro. Artinya, cuma 10% warga Indonesia yang gendong 270 juta penduduk lainnya. Mulai dari bangun jalan, kasih dana bos, sampai biaya sekolah, semua ditopang sama segelintir orang itu. Kebayang nggak lo betapa beratnya? Makanya pemerintah mau naikin rasio pajak jadi 18%, minimal setara Kamboja. Catat, ini rasio ya bro, bukan tarif pajak. Jadi bukan pajaknya yang dinaikin, tapi jumlah orang yang bayar pajaknya yang mau ditambahin. Contohnya siapa? UMKM yang penghasilannya jutaan sampai puluhan juta sehari, tapi belum bayar pajak. Apalagi yang usaha rumah makan gede, tapi gasnya masih pakai LPG subsidi 3 kg. Duitnya ngacir, tapi tetap nikmatin subsidi rakyat miskin. Wah, parah sih. Ekonomi Indonesia gede banget. Tapi banyak yang ngumpet, bro. Lu pernah mikir nggak sih? Sebenarnya ekonomi Indonesia tuh segede apa sih? Kalau lu jawab, ya segede yang ada di data BPS aja. Wah, lu kurang update, bro. Nih, ya, menurut Pak Prabowo dan timnya, termasuk sang adik Mas Hashim,
Ternyata ekonomi Indonesia tuh banyak banget yang belum kehitung alias nyelip di balik layar. Ini yang disebut grey economy. Jadi grey economy itu semacam aktivitas ekonomi yang sah tapi nggak tercatat di sistem. Contohnya ya kayak warung kaki lima yang nggak punya NPWP, jasa ojek pangkalan yang cash only, atau UMKM yang belum masuk radar pajak. Lu kira kecil? Wah, salah besar! Katanya sih, grey economy di Indonesia bisa nyentuh angka 25-30% dari total ekonomi kita. Gede banget kan? Bayangin nih, sekarang aja ekonomi kita udah duduk manis di posisi ke-16 dunia, nilainya sekitar 22.000 triliun. Tapi itu baru yang kehitung. Kalau ditambah grey economy, nilainya bisa tembus 27.000 triliun sampai 28.000 triliun. Gokil nggak tuh? Jadi selama ini kita tuh kaya, tapi banyak duitnya belum masuk kas negara karena nggak kelihatan. Grey economy sama dengan duit tambahan segunung. Kalau grey economy ini bisa dimanfaatin maksimal, pemerintah bisa dapat tambahan duit sekitar 60 miliar dolar per tahun. Kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 936 triliun. Ingat ya, itu per tahun bro, bukan per 100 tahun. Artinya, negara punya potensi pemasukan gede yang selama ini ngumpet di balik warteg, tukang tambal ban, pedagang keliling, dan UMKM lainnya yang belum terdata. Makanya sekarang Prabowo dan timnya lagi gaspol, biar ekonomi bayangan ini bisa dijadiin nyata, alias dicatat dan dimanfaatin buat rakyat. Nggak cuma tambah pemasukan, tapi juga pangkas pengeluaran. Selain berburu duit dari grey economy, strategi lainnya dari pemerintahan baru ini adalah hemat-hemat klub. Jadi, duit negara nggak cuma ditambah dari pemasukan, tapi juga dijaga jangan sampai bocor kemana-mana. Caranya, ada 3 tahap penghematan yang udah disiapin. Pertama, Kementerian Keuangan bakal nyisir anggaran negara, baik belanja kementerian, program-program kurang efektif, sampai proyek-proyek yang suka nyedot duit doang. Dari sini aja bisa hemat 300 triliun. Kedua, nyisir lagi ke detail APBN sampai level satuan kerja. Hasilnya, potensi hemat 300 triliun lagi. Tapi tenang, sekitar 58 triliun dari jumlah itu akan dikembalikan ke 17 kementerian dan lembaga yang emang butuh buat program prioritas. Ketiga, pemerintah juga bakal maksimalkan dividen dari BUMN. Targetnya 300 triliun. Tapi sekitar 100 triliun dari situ bakal dijadiin modal kerja lagi buat BUMN. Jadi nggak semua masuk kas negara langsung. Kalau di total, duit yang bisa dihemat dari 3 langkah ini, sekitar 750 triliun. Atau sekitar 46 miliar dolar per tahun. Gila nggak tuh? Total tambahan pemasukan negara. Ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau dijumlahin nih ya, tambahan pemasukan negara dari penghematan plus optimalisasi devisa plus grey economy sama dengan 1.530 triliun alias sekitar 157 miliar dolar per tahun. Itu gede banget bro. Terus kalau lu tambahin lagi sama potensi yang masih ngumpet kayak cadangan emas yang belum tercatat dan potensi devisa dari ekspor, maka total potensi penerimaan negara bisa nyentuh angka fantastis, 6.210 triliun. Itu setara 28% dari total PDB Indonesia di tahun 2024. Kebayang nggak tuh? Cuman dari ngebenerin sistem dan nyari duit yang sebelumnya nggak kelihatan, Indonesia bisa naik level drastis. Sebagai perbandingan, dari tahun 2023 ke 2024, PDB Indonesia cuma nambah 200 triliun. Tapi di era awal pemerintahan Prabowo, baru kerja 212 hari bro. Potensi ekonomi langsung nambah 620 triliun. Itu 3 kali lipat dari pertumbuhan tahunan sebelumnya. Pak Presiden emang beda. Lu boleh suka atau nggak suka, tapi langkah yang diambil Pak Prabowo ini nunjukin bahwa dia punya visi jangka panjang. Dia nggak cuma mikir hari ini, tapi udah ngelirik potensi besar yang selama ini terabaikan. Dengan IQ 152 dan tim yang nggak asal-asalan, kebijakan kayak gini nunjukin bahwa Indonesia siap naik kelas. Dia nggak sekadar naikin gaji PNS atau kasih bansos, tapi juga benerin sistem dari akarnya. Biar nggak ada lagi duit yang bocor, nggak ada lagi potensi ekonomi yang nganggur, dan rakyat bisa dapat manfaat dari setiap rupiah yang masuk ke negara. Jadi, gimana menurut lo? Masih ragu sama masa depan Indonesia yang makin cerah? Atau lo justru makin semangat lihat peluang gede ini? Yuk, mulai sekarang kita juga ikut berperan. Meski cuma dari hal kecil kayak dukung UMKM yang legal, lapor pajak, dan jadi warga negara yang melek ekonomi. Jadi guys,
Indonesia sekarang bukan lagi negara yang nunggu bantuan atau cuman ngandelin utang. Sekarang kita punya strategi yang solid dan duit yang makin deras masuk. Transformasi ini bukan cuma bikin negara makin kuat secara ekonomi, tapi juga buka lapangan kerja baru, kasih peluang investasi, dan bikin rakyat makin sejahtera. Semua diajak bareng-bareng naik level, nggak ada yang ditinggalin. Kalau sekarang masih ada yang ogah bayar pajak padahal cuannya gede, atau demo cuma karena PPN naik 1%, coba deh mikir ulang. Bandingin sama fasilitas yang lo dapet, sekolah gratis, jalanan makin oke, jembatan, pelabuhan, dan banyak lagi. Jangan sampai kita cuma jadi penonton dalam perubahan besar ini. Yuk, jadi bagian dari ekonomi Indonesia yang keren dan keren banget ini.